Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidi Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 17 Parakan dan segenap Bapak Ibu Guru serta karyawan yang saya hormati. Tidak lupa teman-teman keluarga baru SMK 17 Parakan, kami di sini mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat bergabung di SMK tercinta SMK 17 Parakan. Pada kesempatan ini perkenankan saya mengenalkan diri saya Pak Zain Khairul Mahfiz. Alhamdulillah di SMK 17 Parakan ini saya diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang keagamaan. Materi yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah pembinaan mental keagamaan di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan media ampuh dalam membentuk kepribadian seseorang ke arah kedewasaan. Pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Maka daripada itu, pembinaan moral dan mental agama di lingkungan sekolah menjadi sangat penting dalam rangka membentuk pribadi peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan kemudian diimbangi dengan kemampuan spiritual yang bagus. Hal ini yang kemudian hari akan menjadi modal peserta didik dalam menjalani arus kehidupan dan kompetisi global yang akan datang. Dalam usaha pembinaan mental keagamaan di lingkungan sekolah menerapkan atau diberlakukannya atau implementasi budaya keagamaan yang baik di lingkungan sekolah. Di antara kebudayaan keagamaan yang baik meliputi 1. Budaya akhlakul karimah, 2. Budaya taat pada aturan, 3. Budaya disiplin, 4. Budaya toleransi, yang terakhir budaya integritas. Kebudayaan-kebudayaan yang saya sebut tadi merupakan ajaran-ajaran yang sangat ditekankan dalam keagamaan. Yang pertama, budaya akhlakul karimah. Akhlak berasal dari kata akhlakun yang artinya perbuatan, dan karimah yang berasal dari kata al-karamah, dicintai, yang artinya dicintai atau dipuji. Jadi akhlakul karimah adalah perbuatan yang dicintai atau dipuji oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebudayaan yang harus diterapkan oleh warga sekolah adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah berarti menerapkan, membiasakan untuk berperilaku baik, baik itu menurut norma agama maupun norma sosial. Berakhlakul karimah perlu diterapkan di mana dan kapan saja kita berada, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah atau lingkungan masyarakat. Mengingat masa sekarang pembelajaran masih berlaku jarak jauh, yaitu pembelajaran dari rumah, maka bagi setiap siswa harus menerapkan atau membiasakan berakhlakul karimah, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah, baik itu dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan selalu menerapkan dan membiasakan diri untuk berakhlak yang baik, maka semakin besar peluang kita menjadi manusia yang dicintai Allah dan Rasul. Begitu juga dicintai orang-orang di lingkungan kita. Yang kedua adalah budaya taat aturan. Menaati aturan merupakan salah satu syarat untuk menjadi pribadi unggul. Taat pada aturan ini meliputi 1 aturan agama, dan yang kedua adalah aturan lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama, aturan agama. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk taat dan patuh pada aturan agama. Taat dan patuh pada aturan agama akan membuat kehidupan seseorang menjadi damai dan bahagia. Sebaliknya, orang yang melanggar aturan agama akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua adalah aturan sosial masyarakat. Sebagai warga sekolah, kita harus menaati dan menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, terkhusus SMK 17 Parakan.
yang menjadi salah satu lingkungan sosial bagi kita semua. Jika seseorang menaati dan melaksanakan aturan yang berlaku, maka akan tercipta suasana hidup yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah budaya disiplin. Dalam agama, disiplin merupakan salah satu ajaran yang sangat ditekankan dan menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang disiplin. Seseorang peserta didik dapat dikatakan disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Disiplin sangat identik dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Dalam Al-Quran surah An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surah An-Nasr ini dijelaskan bahwa manusia sesungguhnya dalam kerugian kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan memiliki kedisiplinan sangat mungkin membuka kesuksesan bagi seseorang di masa depan. Yang keempat adalah budaya toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara kita sesama manusia. Dalam lingkungan sekolah, budaya toleransi antar individu baik kelompok sangat penting untuk ditumbuh kembangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup dalam perbedaan. Toleransi adalah syarat terciptanya kehidupan damai dan sejahtera. Menjadi keharusan di lingkungan sekolah kita yang di dalamnya banyak sekali perbedaan, baik berbeda agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah budaya integritas. Integritas berarti keutuhan antara perkataan dan perbuatan, atau dalam artian lain, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia berada, nilai masyarakat, ataupun nilai agama. Dalam bahasa mudahnya, integritas adalah budaya kejujuran. Jadi budaya kejujuran di lingkungan sekolah harus ditumbuh kembangkan. Hanya dengan kejujuran seseorang akan mendapatkan sebuah nilai kepercayaan dari orang lain, yang ini akan menuntut kesuksesan di masa yang akan datang. Pada kesimpulannya, dengan melaksanakan kebudayaan yang 5 tadi, budaya akhlakul karimah, budaya taat aturan, budaya disiplin, budaya toleransi, dan budaya integritas merupakan salah satu usaha menciptakan lingkungan yang sangat didambakan dan menjadi sebuah tujuan di mana pendidikan adalah menciptakan manusia yang seutuhnya, yaitu cerdas, intelektual, emosional, spiritual yang imbang. Setelah saya sampaikan materi keagamaan tadi, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan bagaimana budaya keagamaan di sekolah kalian yang dahulu. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai kebudayaan keagamaan yang ada di SMK 17 Parakan yang saya sampaikan tadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.